Itu kopi sini kamar. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara apa iki? Kok angker men ini, Pak? Saudara-saudaraku, jadi saya mau sedikit cerita. Di ujung penantian poin-poin yang perlu saya sampaikan tentang Sidikiyah. Jadi begini, aku tuh suaranya jelas nggak ya? Nggih, jamak. Di jamak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar aku lagi nyuruh itu asisten untuk ambil seremonik dulu, soalnya suaranya kurang ini. Admin lagi ngambil speaker apa seremonik yang ya suaranya itu merdu gitu loh, kayak suaranya Animut. Jadi begini, yang pertama-tama saya memang harus nunggu seremonik. Lagi di mana Gus? Kok seperti sore? Oh iya, saya lagi di Australia. Ya, baru mendarat. Sedino iki awakku remuk yakin, Masya Allah. Lalu Pak Rudianto. Hari ini sumpah saya masalah capek, saya pagi sudah ngurusi udah di proyek di pondok sampai siang langsung meluncur ke Demak, dari Demak langsung. Masih ngurusin ibu tadi. Ibu saya kan kemarin di rumah sakit di Pekalongan, cuman kan untuk alat-alatnya kurang lengkap, makanya dibawa ke Semarang. Alhamdulillah lah, agak mending, cuman ya nafasnya susah, makanya tak bawa ke Semarang. Jadi begini, saya sebentar, aku nunggu lagi di mobil, admin saya nunggu itu apa, seremonik. Wedus, siap. Gus, oleh pirang juta kok nggone Sidikiyah, bendino bahas Sidikiyah. Satu, yang pertama ini saya dapat subscribe banyak. Ya, ini saya kasih tahu kamu. Saya itu orangnya kan bloto suko ya, jujur ya apa adanya. Yang pertama, jujur saya dapat subscribe banyak bahas tentang Sidikiyah. Rungono kuping mudrun. Ping pindo, aku into AdSense dari YouTube itu ya lebih besar. Kita kayak ngerti. Aku dibayar YouTube men, wah aku YouTuber gini-gini kok angan-amu. Nek kowe kepepet butuh duit jaluk karo aku, tak kei. Aku duit saka YouTube. Nafas sudah, tapi masih ngerokok. Arya ini apa? Itu kekurangan saya. Bunia, apa kabar Bunia? Saya merindukanmu. Teman dong. Warga Sidikiyah di Kanada hadirku siap. Itu lihat ada warga Sidikiyah dari Kanada, bayang no. Ini nih yang kayak begini nih. Wah, tahu nggak, ada yang dari Kanada, yang dari Taiwan. Wah. Apalagi saya bahas Sidikiyah. Barangkali saya nanti dijadikan endorse rokok. Kemarin rokoknya apa namanya? ST. Loh, tak kasih tahu. Jadi orang itu ya harus apa adanya. Kowe takon tak jawab. Tapi ojo ngiri, ojo dengki. Rezeki Gusti Allah nggak rezeki nggo aku yang ngono kuwi arane wis. Alhamdulillah sehat Gus nggih. Moh duitmu Arya haram, banyak hasil hoax. Ya udah apa-apa kalau kamu anggap hasil uang dari saya itu haram, ya udah apa-apa. Saya kan cuma nawarin, barangkali kamu kepepet butuh duit, kamu ngomong sama saya ya
tak kasih. Saya itu apa adanya. Oh, tanya itu sama Bunia itu. Kemarin Bunia itu pas lagi kepepet ATM-nya ketilep itu. Bunia ini lihat nih Bunia tuh. Langsung telepon saya, Gus Arya, saya butuh bisa bantu nggak 10 juta. Saya langsung celing ke Bunia itu 10 juta. Yo, hidup itu harus saling bantu ya Bunia ya. Mana seremoniknya? Wis to manut karo aku penak-penak kok. Engko ketinggal. Wis to Drun, manut karo aku ki paling pawenak wis to. Wis yakin. Aku dikasih nggak Gus lho, ya jelas no. Wah, anggere manut karo Busara ya penak. Saya aku lagi masang iki, tak ceritain sebentar. Posisi di mana Gus Arya? Saya posisi masih ada di luar kota ini. Aku mau Gus, iya siap. Assalamualaikum Gus Arya, semangat kan lebaran guys juga. Siap. Apa kisut apa mana? Malam Gus Arya ikut nyimak nggih. Ya sebentar nih tak ceritain nih. Jadi ini baru sebelum ujung cerita ya. Oleh roh ST ojo lali Gus. Aku ki jujur sing nawani rokok ST ki akeh, cuman kuatir kecanduan. Kok larang 17 juta sak bungkus. Sing ditut karo ngabelin. Gus Arya pripun kene aku njuk duite. Monggo agar rene tak duit. Aku ki wonge gampangan. Wah, hidup itu harus saling membantu. Wis to manut karo aku penak-penak. Intermezzo ya teman-teman ya, supaya itu loh. Wah, yang ini mau mati nih. Ada yang full. Enggak, yang ini kok. Ini yang servernya. Enak suaranya, aku takok sih. Enak suaranya? Suaranya enak? Jadi ketika tadi itu ada yang nanya, Gus Arya dibayar berapa kamu? Berapa juta kamu? Wah, berarti kamu mau ngasih saya lebih banyak daripada orang yang ngasih saya katanya. Nggak usah seujon ya. Yang pertama, saya ini udah jelas saya sebagai YouTuber dapat duit dari YouTube ketika ada konten. Betul nggak? Betul. Yang kedua, harapan saya mudah-mudahan saya dapat endorse dari rokok ST. Yang ketiga, aku dibayar karo Gusti Allah. Ya. Dibayar sama Gusti Allah. Kayak. Jadi begini, suaraku udah jos, bagus. Besok aku sudah mulai investigasi lagi. Katanya dilanjut. Mau dilanjut apa enggak? Berkah dong, amin. Berkah dong, Mas Nur. Jelas ya. Investigasinya saya mau tanya, mau dilanjut apa enggak? Sok jawab. Dilanjut. Ya. Dilanjut. Oke, dilanjut ya. Sip, deal ya, dilanjut. Oke, saya itu orangnya komitmen, konsisten gitu loh. Ketika ada cerita bersambung, investigasi, saya harus menjalankan dengan baik. Karena apa? Semakin Anda menonton saya semakin mendapatkan uang dari YouTube. Gitu loh. Ini udah jelas, ini keberkahan cash yang dibayar tunai. Dibayar cash sama Gusti Allah. Wih. Mulakno, kowe nek bahas sidikiyah mesti rame. Apa meneh download videoku, habis itu kamu upload ke video channel Anda. Upload ke channel Anda, mesti rame. Oh, wis dadi wong iki bloto suka apa none wae. Wis tanpa tiding-aling-aling, yo. Lanjut ya, oke. Jadi begini. Poin dari semua ini itu izin upload, enggak apa-apa, saya enggak pernah take down. Saya itu enggak seperti yang lain gitu. Ngambil video terus di take down. Kalau enggak di take down, ya setor lah setengah duit dari AdSense YouTube. Saya enggak pernah. Silakan aja, itu rezeki Anda.
Silahkan. Oke. Jadi begini teman-teman, pada poin yang sementara ini kita dalami. Dugaan menggauli seorang lawan jenis atau ada pelecehan seksual yang dilakukan terhadap oknum putra kiai yang bernama MSAT, ya. Ini dugaan saja. Ini dugaan saja. Polri ini sudah betul. Polri ini sudah betul ketika ada laporan, kewajiban Polri adalah untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Itu yang pertama. Jadi dugaannya bisa jadi melakukan, tetapi saya dalam hati kecil masih mengatakan yang 50%. Jadi setengahnya, 50%-nya itu saya mengatakan dugaan itu ada. Tetapi 50%-nya ini kesannya dipaksakan. Menimbang banyak kejanggalan-kejanggalan. Bahkan saya sempat ditelepon sama salah satu perempuan. Ngakunya sih pernah suka sama yang namanya MSAT. Masih muda. Suka dengan MSAT. Sempat perempuan tersebut itu juga menghubungi saya ya. Sempat perempuan tersebut merasa sakit hati juga. Cuman ya dia nggak melaporkan. Ya karena memang tidak ada yang dilaporkan. Cuman dia sakit hati. Lalu dia bercerita, saya korek-korek sedikit. Pengakuan dari wanita tersebut juga mengenal oleh beberapa orang yang dekat sama MSAT saat itu. Jadi di blunder gini loh guys. Iya ya ceritanya ya. Kasarannya gini. Arya, ini yang fakta yang pernah terjadilah dalam kehidupan saya. Arya ini pernah berhubungan dengan seseorang dari sebelum menikah. Belum menikah nih Arya ini. Ini saya Arya. Lalu ada perempuan-perempuan yang suka sama saya, contohnya Bu Eko. Kalian kenal kan Bu Eko? Jawab dulu. Bu Eko, terus si Copet. Kenal nggak? Ini mereka ini silent dulu, ini silent. Ini silent semua dulu nih. Ketika tahu, publik tahu, ketika mereka tahu itu si Bu Eko sama si Copet ini tahu kalau saya sudah menikah dengan wanita yang usianya muda. Kebetulan istri saya kan masih muda. Ya. Kenal Polgus, kenal ya. Nah, ini sampai detik ini yang namanya Bu Eko dan yang namanya si Copet ini, dia dendamnya sampai detik ini. Anda semuanya tahulah yang kenal saya ya. Ini hampir. Hanya teknisnya yang berbeda. Ini hanya apa ya? Sebagian besar ini hanya masalah sakit hati. Nah, oke ya. Ketika ada orang sakit hati ngadu, dia udah merasa dicampakkan oleh yang namanya MSAT. Ini dugaan saya sementara. Ngadu kepada salah satu keluarga, tapi bukan kandung ya. Salah satu keluarganya MSAT. Nah, ini asal mulanya ini yang pihak keluarga ini ada kaitannya lagi tentang opo. Semuanya itu gara-gara rokok. Ternyata ini semuanya gara-gara rokok, hanya gara-gara tahta, hanya gara-gara harta. Paham nggak maksud saya? Emang hampir mirip kasusnya Gus sama MSAT, betul, hampir mirip. Masih ingat kan? Dulu ada orang yang pengen menghancurkan saya, fitnah-fitnah kalau saya adalah ngejar-ngejar dia. Aku difitnah menodai dia. Saya bongkar akhirnya voice-nya bahwa dia maksa-maksa saya untuk masuk ke hotel. Untuk datang ke hotel malam-malam, betul apa tidak? Ada rekamannya. Anda semuanya tahu kan? Yang mengenal saya lama? Tahu lah ya. Nah, hampir seperti itu. Nah, ranah di luar itu, ranah di luar pribadi ini ada urusan keluarga.
Ya. Setelah ini dikaitkan dengan urusan keluarga, keluarga tersebut ini ada masalah besar sekali. Oke. Nah, oke, saya sambung lagi. Ini di luar urusan keluarga. Ini ada permasalahan yang begitu besar. Di dalam keluarga Sidikiyah, ini ada masalah besar sehingga itu dugaannya itu dimanfaatkan. Masalah cinta, masalah asmara, masalah ini, keterkaitan dengan pelecehan. Dan saya jujur tidak aneh. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ini demi Allah. Ini saya pernah lihat kasus seperti ini ceritanya. Ada orang pernah minta tolong bahkan ke saya. Minta tolong untuk mencari solusi. Ada seorang orang tua punya anak, anaknya itu saat ini diproses polisi juga. Gara-gara apa? Usianya itu 21 tahun cowoknya. Si bapak ini teman saya. Anaknya usianya 21 tahun. Pacaran dengan cewek yang baru usianya SMA kelas 2. Ini juga jadi masalah. Sama-sama suka. Tetapi ketahuan tiba-tiba pernah sempat perempuannya itu pergi sama si anaknya teman saya yang usia 21 tahun itu selama 3 hari nggak pulang. Akhirnya si orang tua wanita itu lapor ke pihak kepolisian. Tahu nggak apa yang terjadi? Sekarang mendekam dalam penjara. Yang dijerat adalah kasus yang sama di bawah umur. Waktu dirajak rembukan untuk menikahi juga pihak dari keluarga perempuannya nggak mau. Nah, ini kasus-kasus seperti ini tuh sering. Ketika sudah berbicara di bawah umur, ini kasus yang seperti ini tuh sering. Makanya ketika polisi mengerjakan tugas-tugas atau kasus seperti ini, itu sudah betul, sudah sesuai dengan undang-undang, sudah sesuai dengan prosedur. Jadi paham ya? Oke, kita lanjut yang tadi. Artinya, setelah ada permasalahan pribadinya MSAT, ternyata ada masalah yang sangat besar ini di dalam keluarga Sidikiyah. Sangat besar sekali. Kita ajak ngerumpi. Mudah-mudahan ini bisa jadikan acuan dan pengalaman untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan. Kita nyusup kopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang betul ujian manusia itu harta, tahta, wanita. Ini adalah fakta ya teman-teman, yang saya sampaikan ini adalah fakta yang saya dengar di lapangan saat saya menginvestigasi. Maka ketika ini berujung hukum, dugaan itu ada, saya benarkan. Dugaan itu ada sementara karena apa? Sudah proses polisi. Kalau saya bilang kalau itu fitnah, kalau itu bohong juga saya tidak adil. Karena sudah ada laporan. Sudah ada korban. Masalah korban itu settingan atau rekayasa, wallahu alam bishawab. Betul? Wallahu alam. Oke. Jadi setelah rasa penasaran saya terhadap ada istilah jin tomang. Ini siapa? Ini banyak yang menghubungi saya. Ternyata ada sesuatu di dalam keluarga yang sangat besar sekali masalahnya, yaitu masalahnya cuma satu. Awal mulanya ini. Dugaannya. Saya tidak bilang bahwa omongan saya itu betul, tidak. Karena saya mengorek informasi dari sekunder. Gara-gara ini. Pabrik rokok. Masalahnya ini.
Paham sampai sini? Yes. Ya. Saya jauh-jauh menginvestigasi ke sini itu karena apa? Ke Sidikiyah. Karena sudah terlanjur kecemplung. Niat saya itu sebetulnya ingin memulihkan, ingin memberikan contoh kepada umat. Ini loh, pondok menjadi jelek loh. Yuk selamatkan pondok yuk. Ini adalah percontohan menyelamatkan pondok Sidikiyah, artinya untuk menyelamatkan pondok di seluruh Indonesia. Suatu saat ketika ada kasus yang seperti ini, saya tidak berharap pondoknya yang dihajar. Kecuali pondok pesantren itu memberikan kurikulum atau pelajaran yang menyesatkan, baru kita hajar. Yang seperti ini saya tidak setuju. Makanya alhamdulillah sejalan dengan Kemenak, sejalan dengan Pak Jokowi. Alhamdulillah. Paham ya? Nah, ini sudah terlanjur nyemplung. Karena ini juga teman-teman minta untuk investigasi. Saya besok akan lanjut untuk investigasi. Min, kalau pabrik rokoknya itu di mana? Ada di sini, sama di Kabu. Ada berapa pabrik? Saya informasi sih masih 2 sih, tapi kita belum. Bisa nggak ya kita investigasi sampai masuk ya kira-kira? Cari tahu ya? Mungkin bisa. Kita cari tahu dulu ya. Besok kita cari tahu dulu. Kita masuk pabriknya kayak apa sih gitu loh kok bisa sampai heboh ya. Ini yang saya dengar, saya profiling ini sementara. Omsetnya pun miliaran. Lumayan juga, laku rokoknya. Rokoknya itu mahal juga, rokok ST itu ada yang mahal sampai sebungkus itu harganya ada yang 17 juta juga loh. Ya. Bayangkan itu. Jadi ceritanya sampai situ sementara. Untuk saat ini sampai situ. Jadi ini ternyata ada dugaan rokok. Jadi ketika masalah besar dalam keluarga Sidikiyah, ya ada masalah besar ya, ada orang-orang yang memiliki keinginan, memiliki kepentingan di dalamnya, di dalam keluarga sendiri, ditumpangilah yang namanya ada permasalahan wanita, ya ada permasalahan wanita. Pas ini dijadikan untuk, dan memang gitu loh. Ini yang saya investigasi dari beberapa orang-orang yang mengenal informasi sekunder, artinya dugaan ini Beki ini banyak yang nggak suka juga dalam keluarganya. Tetapi si Mas Beki ini dicintai oleh semua, kebanyakan alumni santri jamaah dari Sidikiyah. Nah, mungkin analisa saya, ini dugaan saya dan analisa saya, karena dianggap si Beki ini adalah potensi besar untuk menjadi penerusnya Mbah Yaitar ini. Ini mungkin. Paham nggak? Udah tak kasih tahu sudah sini kok, tenang aja. Paham nggak sampai sini? Kamu telepon siapa itu? Oh. Paham nggak teman-teman sampai sini? Asumsi ya, asumsi juga ini. Ini asumsi saya. Saya pandu sementara dengan dugaan, asumsi, analisa. Nah, ini. Setelah saya analisa, nah muncul asumsi. Tetapi kan Anda kan tahu sendiri, saya setiap memiliki asumsi, dugaan-dugaan itu saya kembangkan. Saya kan tidak pernah. Yang terjadi ya, maka terjadilah. Kan terjadi semua apa yang saya sampaikan. Selama ini loh ya. Selama ini. Ya, selama ini kan kita nggak pernah ngabur. Selama ini. Ya kalau ada orang bilang hoax itu kan orang-orang yang tidak suka, wajar. Kan nggak harus semuanya suka sama saya. Ya. Ya. Keputusan mutlak di pengadilan, oh ya betul. Betul sekali, itu saya dukung. Itu.
Paham ya? Paham. Analisis belum tentu benar Gus, sebab orang-orang besar yang mengerti orang-orang besar juga begitu ya. Lah, ya orang besar, Sidikiyah ya besar. Bukan saya mengecilkan, tapi negara juga besar. Kita juga ngurusi negara ini juga nggak setahun, nggak sehari 2 hari, nggak setahun 2 tahun ya. Ya, musuh-musuh negara ya kita analisis semua kok. Kita analisa semua kok. Jomplang semua kok. Saya bukannya sombong, jomplang semua kok. Ya orang salah kok gimana? Ya orang salah ya kita suarakan untuk ditangkap. Kali ini gitu loh. Kali ini itu salah. Anda kan tahu, kali ini salah, tapi please. Anda semua memframing, tutup pesantren, bahkan teman-teman saya, bahkan saudara saya semuanya. Kenapa saya tidak sejalan dengan mereka malahan? Kali ini kenapa saya nggak sejalan? Karena saya tahu. Karena saya tahu ini fatwa ini. Hati nurani saya ini adalah fatwa. Toh buktinya ya nggak dicabut, nggak dibubarkan. Alhamdulillah. Kita berterima kasih sama Menak, sama Kemenak. Apa ada yang salah? Anda masih ingat nggak? Anda ingat semuanya. Anda semuanya menghujat. Anda semuanya terframing. Semua channel-channel menghujat, termasuk buzzer-buzzer NKRI semuanya menghujat. Bukti? Ya. Hanya saya satu tok yang beranikan diri. Nanti dulu. Nanti saya tidak mau terbawa oleh sesuatu yang ini nggak benar. Hak yo hak, batil yo batil. Urusan Mas Beki urusan kepolisian. Ya. Ya. Karena saya memiliki keyakinan kebenaran itu nggak akan pernah salah. Gak akan pernah tertukar. Wes to manut karo aku, penak. Ngono kok angel. Selama ini wes manut karo aku penak apa ora? Penak. Kowe ora penak karena kamu memandang saya tidak dengan cinta. Ya. Mas Beki tidak salah fitnah kata si komentar ini ya, saya bacakan. Ya buktikan aja di pengadilan. Tetapi sih ya hukum itu buta ya, walaupun bisa jadi mengarah ke sana ya bisa, tapi hukum ini kan buta. Ketika ada bukti, ada saksi ya proses berjalan. Ada pasalnya ya jalan. Ya salah. Walaupun seandainya tidak salah. Dan kita semua harus paham, harus bisa memaknai hukum itu seperti apa. Pasal yang diterapkan itu seperti apa, kita harus paham bahwa hukum itu buta. Buta. Ya. Saksi 5 tinggal 4. Yang saya dengar sih saksi-saksi pada mundur, enggak tahu. Yang saya dengar sih saksi-saksi sih pada mundur, tinggal berapa orang gitu. Tadinya kan banyak. Yang saya dengar-dengar saksi-saksi ini pada mundur, yang saya tahu sementara. Enggak tahu benar apa enggak, saya belum investigasi masalah sana. Dan saya dalam hal ini saya masih fokus untuk memulihkan nama baik Sidikiyah, teman-teman. Ya. Lalu di sana channel-channel itu nyaut-nyaut, saya nggak tanggapi sengaja. Ada yang nyaut-nyaut bahwa Sidikiyah bukan bagian daripada NU. Lah saya ngomong bagian daripada NU ki ya sapa? Aku ki warga NU. Saya itu juga ngikutnya itu madhabnya juga Imam Syafi'i. Lagi wong Jawa ngawur. Bentur-benturin masalah alirannya tidak sama dengan torekot yang lain. Nasabnya tidak sama dengan torekot, dan torekot itu tidak diakui dengan catman. Kita itu tidak ada urusan tentang itu semua. Yang saya apresiasi adalah apapun agamanya, apapun alirannya, ketika bisa hidup baik, beradab, berakhlak untuk tanah air, untuk mencintai tanah air, hubul waton minal iman, mencintai NKRI, mengawal NKRI, itu wajib didukung. Wis to manut karo aku, penak.
Ada channel-channel yang seperti itu, saya abaikan. Saya nggak tanggapi. Ada siapa itu yang Gus siapa itu yang sipit itu, ada yang ngomong seperti itu. Ada yang hanya mendapatkan kabar-kabar angin, tidak melalui investigasi langsung. Ayo investigasi. Siapa yang mau investigasi ketemu dengan saya boleh. Ya, boleh kok. Siapa yang mau ikut investigasi ke lapangan ketemu sama saya boleh. Ayo kita nanti adu-adu data, enggak masalah. Ya. Jangan nyebut nama channel di sini ya. Channel orang jangan nyebut di sini, Anda jangan ketik. Jangan. Saya sengaja enggak tanggapin karena apa? Buat saya enggak penting. Karena saya itu turun langsung ke lapangan. Dan ini memang sangat jauh sekali pemberitaannya dengan apa yang ada di media. Jauh sekali. Bedanya udah kemana-mana. Sudah jauhnya udah kemana-mana. Sungaburnya udah lah. Anda masih ingat nggak tentang ada framingan santri Sidikiyah ini pada keluar semua? Ini saya cek nggak ada. Bahkan pas saya investigasi itu ternyata malah ada orang tua yang mengantarkan santrinya. Santri yang liburan, saat itu kan libur. Gitu loh. Masuk akal tidak apa yang saya sampaikan, saudara-saudaraku? Kalau masuk akal penting dilanjutkan, nanti saya akan lanjutkan untuk investigasinya. Saya ada beberapa, ini betul nggak pabrik rokok ini atas nama siapa? Saya pengen cari tahu tuh. Ini pabrik rokok tuh punya siapa? Kita pengen masuk supaya kita ini punya sumber-sumber yang jelas. Ya. Jadi clear ya, tujuan saya ingin sementara ini memulihkan nama baik Sidikiyah. Karena ndak elok lah, ndak baik lah. Saya sebagai orang muslim, saya tidak mau diam ketika melihat seperti ini. Kalau individunya masa bodoh. Kalau individunya masa bodoh. Banyak kan ustadz-ustadz yang radikal kita giring sampai masuk penjara, bahkan ada yang mati. Betul tidak? Bahkan ada oknum-oknum Habib. Kita nggak peduli dia mengakunya cucu Nabi, ketika salah ya salah. Ya cucu Nabi itu kan kalau adab dan akhlaknya baik kita ikuti. Ya, kalau tidak baik mosok diikuti. Kita tidak ada kewajiban untuk mengikuti seseorang. Kalau menghormati memang wajib. Loh kan begitu. Manuto wis to karo Gus Arya, penak. Ya, penak. Ya. Jadi juga selamat ya buat Anda ya yang upload video saya ini. Informasi tentang Sidikiyah ini langsung pada viral ya, pada viewernya banyak karena memang ini yang dibutuhkan masyarakat. Dan insya Allah ketika ini kabar-kabar seperti ini Anda bagikan juga menjadi penyeimbangan, insya Allah bisa membunuh yang namanya fitnah. Jadi contoh begini, contohnya begini, ini ada yang namanya siapa ini ya? Contohnya namanya Putra Jawa, seandainya ini namanya akunnya Putra atau Mbah Junet lah. Seandainya Mbah Junet ini kemarin ini caci maki, fitnah sana kemari, hanya lihat kabar dari media, kesana ngomong, meneruskan fitnah, berita hoax atau berita yang belum benar. Mbah Junet dosa nggak? Dosanya terus ngomong sana. Nah, ketika mendengarkan penyampaian dari apa yang saya sampaikan, setidaknya Mbah Junet langsung berpikir, waduh. Yuk aku salah kemarin menghujat, kan gitu. Yuk aku ini salah kemarin itu caci maki. Wah bisa-bisa saya hanya dengar kabar angin ya, kabar dari media sosial. Wah katanya begini, aduh takutnya salah. Mbah Junet akhirnya berpikir, aku mau rem takutnya ini salah gitu loh. Akhirnya Mbah Junet pelan-pelan akan mendengarkan dari kedua belah informasi, kedua belah pihak, dari dua sisi gitu. Kemarin kan dari satu sisi udah kejam sekali ya. Nah, satu sisi ini harus ada nih. Bahkan kemarin Masya Allah aliran pesantren ini sesat lah, ini segala macam. Sesatnya di mana? Banyak. Ini saya sampai merinding tuh, lihat. Merinding saya. Ya. Tujuan saya itu meluruskan dulu. Setelah meluruskan ini ada
kaidah-kaidah yang perlu saya sampaikan di sini. Terus dasarnya ya, sumbernya dari mana perlu saya sampaikan di sini. Lah ini Anda bisa untuk jadikan pencegahan untuk hati Anda supaya kita ini tidak seuzon terus. Nah, kita husnuzon aja lah. Untuk saat ini husnuzon. Mungkin khilaf, lebih baik begitu bahasanya. Mungkin khilaf atau mungkin fitnah, ya buktikan aja nanti di pengadilan. Itu lebih baik dan lebih bijaksana kita sebagai orang tua. Ngono lho, Bro. Ya ora. Wis to manut karo aku, penak. Sopo sing ora penak? Penak kok. Nggak usah ancam-ancam. Apa kemarin siapa tuh ada ancam bunuh saya ini, katanya mau nyamperin saya. Hehe, udah lewat semua. Udah lewat. Kematian buat saya adalah kerinduan yang hakiki. Ya, kalau nggak percaya coba aja kamu bunuh saya. Tapi sebelum kamu ancam dan bunuh saya, kamu minta dulu surat malam. Ya, kamu istiqoroh dulu. Mau ketemu sama Allah. Kalau kamu udah ketemu sama Allah, kamu tanya sama Allah. Ya Allah, saya jengkel sama Arya, saya mau bunuh Arya. Kalau Allah menjawab, boleh lakukan. Tapi kalau kamu masih sulit untuk ketemu sama Allah, banyaki sedekah kamu. Banyak-banyakin amal kamu supaya kamu bisa ketemu sama Allah. Tapi kalau masih nggak bisa juga, kamu ketemu sama saya, tak kasih tahu. Ya, caranya untuk ketemu sama Allah. Langsung, jaminan. Ya. Macam-macam. Basi yang kayak begitu udah lewat semua. Lewong saya itu nggak usah kamu ancam-ancam, itu saya udah ramalkan diriku kok. Suatu saat saya akan meninggal tercapik-capik oleh pedang. Dan diarah semua itu kematian saya. Jadi nggak usah kaget, dan itu udah saya ramalkan sendiri. Jadi nggak usah takut, dan suatu saat itu akan datang masa itu. Dan itu nanti. Belum sekarang insya Allah. Mudah-mudahan Allah masih menggunakan saya saat ini untuk menjadi manusia seperti ini. Karena belum ada orang yang seperti saya di dunia ini. Cuma satu saya. Mudah-mudahan. Wis to manut karo aku penak-penak. Ora manut kualat gue. Ngeri deh Gus. Ya ora ngeri wong kabeh kematian Gus milik Gusti Allah. Yang namanya rezeki jodoh mati. Duwe Gusti Allah ngapain? Mati sekarang, mati besok enggak masalah. Orang kalau sudah diniatkan untuk memerangi jihad amar ma'ruf nahi munkar, ya kita harus siap segala-galanya. Penjara salah satu resiko yang kecil. Resiko yang terbesar pun kematian sudah saya rindukan kok. Ya, enggak percaya buktikan saja. Oh, udah lewat semua kan. Teman-teman yang lama kan lihat saya sudah kenyang kan, saya dikebukin orang, dikeroyok orang, didatangin orang, mobil saya dipecah, dikepuk, dilempar batu. Sering. Masih kayak gini nggak? Keluar. Siapapun yang memecah belah NKRI, saya nggak akan diam. Buatel cangkemku. Belas ora wedi. Apa ana ceritane aku wedi karo menungso? Tuhan aja ditantang. Itu kata kadrun. Aslinya ora tahu, cuang kebudrun. Wah, aku dulu difitnah tuh menantang Tuhan. Kalau nggak kadrun ya, saya itu meluruskan dulu Egy Sujana. Ketika dia itu menganjing-anjingkan orang dan saya kritik, dia menjawab, menganjing-anjingkan orang itu sudah ada dalam perintah Al-Quran. Dia mengutip dalam surat Al-A'raf ayat 176. Saya roasting lagi itu. Egy Sujana, wah kamu ngawur. Saya tidak yakin kalau kamu seiman dengan saya, seagama dengan saya. Mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu? Tunjukkan sama saya Egy Sujana. Dipotong kurang ajar apa ora. Kadrun kelakuan wala insyaallah. Ada. Cukup para TKW yang jadi korban donasimu, kata si hamba saya. Tak bacain. Ini dari grup pencot ya. Malaysia yang kerjaannya Vici sama cewek. Vici sek itulah. Cukup para TKW yang jadi korban donasimu yang mendoakan cepat datangnya azab hinamu. Waduh, saya itu tak kasih tahu hamba saya. Mulai dari TKW Korea, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, bahkan orang Indonesia itu banyak berdonasi sama saya untuk pembangunan pondok pesantren bambu runcing. Alhamdulillah saya dapat puluhan juta.
Dan saya sedikit ringan, pembangunan pondok saya ini sekarang sudah berdiri 3 bangunan, alhamdulillah saya senang sekali. Karena pondok pesantren yang saya bangun itu selain untuk kajian kitab, juga untuk deradikalisasi dan untuk pengajian kebangsaan, untuk dedikasi kebangsaan. Keren nggak? Keren. Daripada hamba saya bisanya apa? Tidak menjadi manfaat untuk agama bangsa negara, malah manfaatin handphone buat VC seks sama TKW ngisin-ngisini. Aduh, kacau deh. Aduh. Dunia pencot wis ngaco. Modal foto palsu lagi. Modal foto palsu lagi. Ya. Gini loh, Drun, saya kasih tahu. Kamu itu mau merendahkan saya, mau menghina saya, membuli saya, memfitnah saya, itu sudah lost doll. Karena apa? Ibarat saya itu kotoran itu sudah sekotor-kotornya. Dan saya itu sudah merendah-rendahkan diri saya sendiri serendah-rendahnya. Bahkan orang lain sudah tidak mampu untuk merendahkan saya. Bagaimana kamu mau merendahkan saya lagi? Tidak bisa. Wes blok utawa apa none? Ya turun koplak ijo jol. Biasa jol. Kuwi lho kancamu lho ngacengan biasa. Sampai saya udah ngacengan. Orang oknum dari Malaysia itu sampai saya itu tahu saya. Dia orang Malaysia, umprus urusan yang ada di Indonesia. Itu oknum dari Malaysia. Kalau kamu datang di Indonesia saja tak kebiri manuk kamu. Oh, kamu kurang ajar. Kamu ngerayu-ngerayu Zola. Oh, untuk Vici Sek enggak mau lah Zola lah. Zola itu wanita yang baik, punya iman kok. Tuh Zola orangnya ada tuh. Enggak mau lah dia. Mohon maaf Gus, jadi poinnya apa nih? Lu tadi poinnya. Poinnya sementara ini rokok. Semua gara-gara rokok. Makanya saya besok mau investigasi ke urusan rokok. Ya. Besok kita mau investigasi ke sana. Dilanjut apa enggak investigasinya? Betul Gus, di Kebiria Gus? Iya. Betul Pak Haji. Lanjut, oke. Ajar Gus, Yola dukung, iya Yola. Dia kemarin, Yola itu guys, Yola kemarin ditelepon sama si hamba saya. Mau minta video call, dia suruh ini, apa, ya nggak senonoh, ya nggak mau lah. Oh Yola itu wanita baik-baik, diajak kayak begitu, ngawur. Akhirnya kan curhat sama saya, itu akun yang namanya hamba saya itu gimana sih? Karena jadinya kan, ya Allah memalukan sekali itu. Wah ngeri sampai bisa tahu Gus. Ya investigasi kan semuanya. Ya intermezzo sedikit lah, nggak usah terlalu serius. Kakak Animut, alhamdulillah baik kakak. Jenengan apa kabar? Tumut, Animut ditanyain sama Yola. Kakak Nia, Nek Yola kuwi rondo guys. Kalau kalian ada yang sendiri boleh lah sama Yola. Yola itu udah kayak adik saya. Peo. Ayo wonge. Wis ta manut karo aku penak-penak. Nek gelem tak judukno. Mau Gus. Oke kalau mau. Wis manut karo aku penak-penak. Lanjut Gus demi kejayaan NKRI. Amin. Lanjut Gus, biar nggak sepotong informasi. Sudah saya sampaikan tadi, udah selesai. Jadi besok saya harus investigasi lagi. Lanjut ya. Kediri hadir Gus ya. Besok yang ada di Mojokerto, jangan lupa. Barangkali mau bareng ngaji pitulasan di tempatnya Gus Im ya. Ngaji pitulasan di tempatnya Gus Im. Di apa namanya Tribulan Allah ya Gusti Trawulan saya besok ada acara ngaji dulu sama Gus Im di Mojokerto. Nah selesai itu baru besoknya saya full bisa untuk investigasi. Besok ngajinya jam berapa? Malam. Oh malam, berarti besok masih bisa investigasi. Besok bisa kayaknya. Saya schedulekan besok.
Yang positif ada informasi, download aja enggak apa-apa video saya atau dibagikan ya. Dibagikan, di-share di tab komunitas Anda, di WA Anda, dibagikan saja. Nah, nanti yang punya channel-channel itu di download aja, langsung diposting di channel Anda. Tidak ada yang namanya take down ya. Jam berapa Gus malam? Ya, badal maghrib saya udah sampai. Apa sudah ditembak juga? Hahaha, mana berani Gus ada tes apa itu? Hari Minggu pabrik tutup Gus. Besok hari Minggu ya? Karena agenda kita bukan itu. Investigasi yang lain. Ya. Oh ya ada informasi terkini. Gue meringso. Tak liatin. Meringso dulu. Tas dulu. Kita kasih kabar ya guys. Turut berduka cita. Ini. Nih kasih tahu nih. Nih. Mangapo? Mangapo sithik. Mangap sithik, mangap. Enggak. Mangapo sithik. Ya wes, tak ceritain aja kalau gitu. Jadi gini guys, ikut berduka cita saat menghalau musuh admin saya giginya ompong. Sekarang ompong sebelah sini. Kena tonjok. Hilang satu giginya. Tuh, pengen lihat Gus. Dia nggak percaya apa yang saya sampaikan, pengen bukti. Cepet 1 juta tak kei? Cepet kok. Ini loh pada pengen lihat. Jadi korban. Rombal, giginya rombal. Wah, kacau. Sebelah sini lagi. Kayak boneng, kayak bokir. Tuh lihat katanya. Gini lah Iku ana sing kayak 1,5 juta. Lah yo tambahi 1,5 juta itu loh. Jajan dulu lagi lah. Cepet biar dapat doa kok kamu tuh kalau dapat doa kok susah. Nih, mangap coba. Mangap sok, mangap sithik, mangap. Enggak. Wes tak mangap sithik ya. Kalau wis dari Ah, enggak. sithik tok ya. Ya sudah. Mangap mana? Udah. Udah kelihatan tadi dikit. Dia masih malu guys. Giginya hilang. Ya. Isih mempan diantemi sinaurene nenggon meguru. Aladar albadar rambutmu gondrong tok. Tapi wedi karo cewek nggo apa badar kelakuanmu. Gondrong doang. Jemput cewek di gang, ya badar. Jalan kurang ngajar. Kelakuan El Badar kan gondrong doang. Penak melu Gus Arya. Bela yang benar saya sangat dukung. Sampai tuntas, iya harus tuntas ini. Kiai Sidikiyah apa ini? Pernah menyenggol amaliyah orang Aswaja tentang tawasul. Kayak Wahabi. Kalau Wahabi itu punya istri berapa? Emang bisa punya istri 2? Kok kayak Wahabi? Wahabi itu ya nggak punya istri lebih dari 1. Mungkin begini, ada perbedaan pandangan. Jangan lalu dikait-kaitkan lah, nggak baik. Semua orang itu kan memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Tujuannya tetap sama. Jadi ibarat kita ini mau berangkat ke Jakarta, pandangan menurut dia dekat lewat mana nih? Ada yang lewat Bandung, ada yang lewat Cikampek. Contohnya seperti itu. Ya jangan terlalu inilah. Ketika ini hadir untuk kemaslahatan umat, untuk NKRI, yo kita kewajibannya sebagai makmum yo ngikut terus angker melu, bukan urusan kita kok.
Hati-hatilah berbicara soal akidah. Akidah orang apalagi. Hati-hati. Ya. Jangan goreng-goreng yang seperti itu sangat riskan sekali. Wis to manut karaku penak-penak. Urusan agama. Makanya saya kan sering sampaikan ya. Beda agama saja ribut. Sesama agama alirannya berbeda, ribut. Aswajanya sama aswaja, beda madhabnya, ribut. Itulah perbedaan. Kalau kita tidak memaknai itu dengan baik, dengan perbedaan-perbedaan itu ya repot. Makanya perbedaan itu supaya indah, seperti merah, kuning, hijau, seperti pelangi lah. Seperti ada cabai, ada bawang merah, ada ketumbar, ketika diulek jadi sambal, enak. Wes toh, itulah perbedaan. Ya. Jadi jangan terlalu mungkin kalau setiap ulama, setiap kiai pasti memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Wes to manut aku penak-penak. Lah kita itu masa bodoh hal-hal yang seperti itu. Ingat terakhir ya, ini perlu dicamkan baik-baik, urusan agama, kepercayaan, aliran termasuk itu ya kepercayaan. Itu urusan hidayah. Hidayah itu urusan apa? Urusannya Gusti Allah karo insannya. Urusan Sang Khalik sama manusia yang diciptakannya. Wes to manut aku saya, penak-penak. Karo Al-Badar. Ini Al-Badar ngono pansos. Setuju? Setuju. Oh karek manut ora manut ya wantem cici modar kowe. Tomben rodok lempeng kowe. Lho ngene Dar-Badar, aku ngadepi menungso-menungso model kowe seneng kok dunia-dunia pencot. Ngedan. Aku dadi pencot. Aku dadi dobel. Ngurusane karo wong-wong model dobel-dobelan koyo kowe kuwi rasa serius-serius. Tapi nek urusan sing sebelah kene, oh hati-hati. Iki urusan negara, iki urusan agama. Ana urusan pencot ya. Ya ora. Gak usah bahas pencet, gak penting. Ora penting blas. Penting lucu-lucu aja enak. Ora penting ngotor-ngotori. Kalian setuju gak saya bahas pencot di sini? Kan gak setuju kan? Gak setuju. Bener, cukup urusannya sama Bunia aja udah beres itu. Al-Badar guru bocah gabut, ala bocah gabut. Wong ora jelas. Ngopine kurang kental, dolane kurang adoh. Ya wis ngono kuwi kaya Al-Badar modele. Wes to Dar-Badar manut karo aku tak banting tenan HP ku lho. Kowe iki rasa buantan nak. Kowe iki dadi muridku sing bener. Ah, urap makarepmu ae. Kowe nek dadi muridku sing bener rasa bantah karo guru kok bantah wae. Tak siram kopi sisan. Aman mboten Gus? Aman. Wis to. Manut karo Gus Arya aman. Penak. Waalaikumsalam Gus Tri, pripun kabare Gus? Kita itu Al-Badar sebagai cicit dan cet-cetnya Kanjeng Sunan Kalijaga, kita itu harus kompak. Tuh kayak saya sama Gus Tri itu. Kompak, nah, gue kok malah ngajak pencat-pencotan wae, tak sewaduk mau diar ya. Kuduli sisan niku. Intermezzo. Rasa gawe sepaneng. Komenku ra diwaca asem, tak waca animut. Wis to manut karo aku penak-penak. Tak waca. Ana Gusti ya lho, ana Gusti. Ora kuwaken cangkem Al-Badar coba jeli rokok ST modiar kowe. Pansos dong mereka. Pansos. Enggak apa-apa. Saya itu mendukung ke orang-orang yang mau pansos asal positif pansosnya. Saya itu bukan dunia pencot. Ketika ngupload video terus di tag Dion, enggak ada faedahnya. Harusnya kita itu berpikir positif. Ketika ada yang upload ditonton banyak orang,
mereka hasil dapat duit dari AdSense, dari YouTube, ya berarti dapat keberkahan dari lewat Anda. Ngono. Ketemu tak gunduli loh. Alah. Angel kok badar. Ngono kok baper ya tak uyoi sisan siramu. Ya, jadi investigasinya masalah Sidikiyah ini rame. Ini masalah keluarga ini. Cuman saya mau minta petunjuk sampean semua. Saya membahas masalah keluarga Sidikiyah ini kira-kira pantas apa enggak gitu loh. Saya ini saru apa enggak gitu loh. Gus minta amalan, oke. Assalamualaikum ya. Selamat pokoknya, selamat. Saya masuk ke ranah urusan keluarga Sidikiyah ini kira-kira menurut investigasi ya, menurut Anda pantas tidak? Saya minta sarannya dari panjenengan semua. Coba jawab supaya saya punya analisa. Pantas, nggak usah Gus, pantas tapi pantas Gus, pantas, sangat pantas Gus, pantas. Kalau untuk investigasi masuk Gus, oke. Sampean bukan santri Sidikiyah Gus, aman, oke siap. Tujuannya mengurai kasus jadi pantas aja, oke. Pantas Gus, oke. Pantas semua ya? Hah? Pantas semua ini Min? Komentarnya. Terus demi kebenaran. Pantas demi kebenaran, oke. Oke. Pantas Gus untuk mengambil hikmah, oke ya. Pantas ya, Anda yang minta ya. Saya akan menyajikan. Kalau Anda minta, saya akan menyajikan. Pantas ya. Manut Gus, oke. Sampai tuntas. Ini perkiraan saya sebulan ini Min. Sebulan ini baru tuntas, baru clear semua investigasinya ini. Kurang lebih ini, 1 bulan loh guys. Cukup melelahkan. Sambil ngikutin ya, kita lihat nanti sidang MSAT ya. Ya kalau salah ya diproses, betul nggak? Tapi, Men, kalau pihak keluarga Sidikiyah ada yang nggak terima bagaimana? Maju aja, nggak masalah. Kan demi kebenaran. Nggak masalah ya? Kalau ada yang nggak. Takutnya saya dituntut ini loh. Siapa yang mau nuntut? Ya Sidikiyahnya, saya bongkar-bongkar masalah pribadi, Ini masalah kan internal. publik kan? Hah? Publik kan? Tapi saya waktu traveling juga masalah keluarga banyak sekali loh, itu udah terupload kan? Bahkan dulu itu waktu demo-demo kan pernah ya? Nggak mungkin nuntut. Ini ada yang komen nggak mungkin nuntut katanya. Udah demi kebenaran nggak ada karena yang Aman katanya. Aku jadi rodok merinding loh. Iki ngeri. Kalau izin namanya bukan investigasi. Ada yang nyuruh izin. Oke, manut ya wes. Lah aku nek duitku entek investigasi piye aku mbok ongkosi. Ya, Nggak usah ngetes netizen gitu kadrun kan kejang-kejang. Enggak aku nek ongkosnya nggo investigasi entek. Aku disokong ya. ono baju net. Ono baju net barang kok. Siap. Tuh. Urunan Gus, wih ono sing urunan barang. Aman Gus, siap, oke. Wih iya disokong. Wah, aku itu duit meneh, engko kadrun kejang-kejang, aku itu donasi. Aku kira manas-manasi wong paling pinter yakin. Mampir Gresik Gus, alah Mbak Junet mbok sing rene, engko ketemu ning Jombang. Mbak Junet ki wis bantu aku akeh 10 juta ono. Cuma ra gelem ngomong-ngomong, apa meneh kae Pak Surut Batok bantu aku akeh. Tapi aku urung wani telepon Pak Surut ngusik dilongkas. Urusanku rampung, aku nelpon Pak Haji rampung.
Polisi aja terlambat karena masanya banyak, apalagi lu, kecuali lu nggak netral mungkin mereka follow kamu. Loh, alhamdulillah saya selama ini masih, aku kelihatan netral nggak sih? Netral. Coba aku nanya sama di sini pemirsa. Pemirsa, aku dalam investigasi ini netral nggak sih? Nomor rekening Gus? Oh, enggak. Tadi saya bercanda, Pak. Enggak bercanda. Aku mau tanya sama kalian. Jangan nanya nomor rekening, nanti aku cuma ngetes kadrun aja biar pada kejang-kejang. Aku mau ini, teman-teman. Mau tanya, aku tuh sampai sekarang investigasi itu masih tahap netral apa enggak sih? Netral loh. Netral loh yo. Netral. Ayo ketik netral dulu. Netral ya. Artinya gini, kalau kalian nggak percaya saya investigasi, saya berhenti. Silakan cari orang yang mau investigasi. Buang-buang ongkos, buang-buang duit, guys. Aku rene Pak bensin 100, tole bayar 500, entek piro 600. 600.000. YouTube ku di AdSense iki untuk duit paling 500, rugi 1.000. Rugi. 1.000 lah, PP 200. Bensin sepeda motor apa piye teko kono kene 1.000. 200 tuh PP. PP bisa cukup. Jendi atus PP ngarang. Campur nyurung. 300-an paling ya PP ya. 400 PP. Enggak. Tadi ngisi berapa kali kita? Ini sebagai sekitar kuwi lah. Nah, Nomor rekening gue sudah usah ada, Pak. Saya bercanda. Enggak, aku nak kepepet wae njaluk. Nomor rekening tak kei kanggo bantu pembangunan pondok. Naik motor Gus murah. Wah, ya aku masuk angin no. Kene iki kira-kira ngene iki yo nganggone mobil kok. Yo ono supire barang panganamu. Kene iki investigasi profesional. Wah, musuhe kadrun kok masuk nganggo motor yo diuncali nganggo bathok modar. Kalau pandangan dari pemirsa saya nggak netral dalam hal ini, aku tak berhenti. Saya tak berhenti. Cari orang yang mau investigasi. Ya. Ingat, saya masih memiliki batasan karakter karena saya sebagai ketua umum Siber Anti Hoax. Jadi saya harus menyampaikan apa yang terjadi, fakta di lapangan. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ono sing komentar Gus dadakan. Lho kok Gus dadakan? Aku ki dadi Gus ki wis suwi kok. Dadakan piye to iki? Kowe nembe kenal aku wis dina rong dina apa piye? Aku ki dari dulu juga wis dadi Gus. Orang kita gus-gusan. Maksudnya kira panjang. Kadang-kadang kan ada yang nanya itu orang. Gus Arya, kamu tuh Gus dari mana? Ya gus-gusan, beres. Jadi dia mau merendahkan saya itu udah tidak bisa. Jadi gitu Drun, kamu mau nyebut saya gus-gusan kayak Gus gadungan kayak Gus apa kayak, yang penting wali. Bebas. Loh, iki wali loh, bukan Gus lagi loh kata si Black tuh. Kasih terang itu Black, biar kadrun itu biar paham kalau saya nggak cuma Gus, wali. Wali sing asli, ya koyo ngene iki. Nek wali songo dudu wali asli koyo aku. Betul ora? Betul. Ini perlu dicatat di kadrun biar paham. Wali medsos lho, iya. Oh, iki wali. Lah nek wali songo, itu bukan wali asli seperti saya. Lalu dia seperti apa? Oh, itu wali Allah, wali kesayangannya Gusti Allah. Lah nek aku wali seperti apa? Oh, wali murid cangkemmu, wali medsos, wali buat kalian semua. Kadrun langsung kejang-kejang, tobat. Mulakno. Aku iki wis ngomong bolak-balik manuta karo aku penak. Wong kaya nyengit. Wis ta kowe model kaya apa mau merendahkan saya? Ndak bisa. Karena apa? Tanpa kamu rendahkan, aku sudah merendahkan diriku serendah-rendahnya. Ngono kok bingung kita terus. Ya.
Panjenengan yang belum paham karakter saya dengan penyebutan kadrun, saya jelaskan ya. Kadrun itu bukan manusia. Kadrun itu bukan ulama, bukan orang Islam, bukan kiai, bukan juga orang Arab. Kadrun itu orang biadab. Kelakuannya yang seperti binatang itu namanya kadrun. Iri dengki. Makanya kata kadrun itu lebih pasnya diambil daripada kata kadarun. Kadiroh. Kadrun. Artinya dengki, iri, jahat. Itu. Arabnya kadarun. Kadiroh. Kadirun. Kadrun. Nah itu. Ya. Jangan mau digoreng-goreng. Nanti kadrun, nanti fitnah saya lagi katanya. Dia memviralkan. Arya itu suka kuburan kadrun. Tahu nggak sih? Kadrun itu adalah penyebutan orang-orang PKI terhadap kiai dan ulama. Apa ini? Orang kok bikin hoax aja. Gue murid Habib Bahar. Waduh. Gusti Allah ampuni aku ya Allah, ono murid Habib Bahar. Komen apa iki? Gue murid Habib Bahar. Gue nggak enak lu kemarin caci maki Habib Bahar. Jadi begini. Begini namanya siapa nih? Rorombe Hun. Jadi gini Roro. Saya itu keras terhadap Habib Bahar bin Smaid karena kecintaan saya terhadap beliau. Kecintaan apa? Saya sebagai orang muslim dan Habib Bahar yang ngakunya cucu Nabi. Kewajibannya adalah untuk saling itu ya karena kecintaan saya, mengingatkan. Apa? Ada rem. Nanti Habib Bahar ini ada rem. Walaupun mana, saya tetap merindukan Habib Bahar kok. Supaya apa? Yang saya rindukan adalah beliau nanti kelak keluar dari penjara bisa fokus untuk mat. Karena saya sangat ta'adim sebetulnya. Saya itu mengikuti itu sebelum Anda kenal. Saya itu ikut pengajian bareng sama Habib Bahar, sudah sering bolak-balik di Bogor. Saya kediaman saya juga di Bogor kan ada. Sebelum saya di Pekalongan kan saya tinggal di Bogor. KTP saya di Bogor, dekat dengan Kemang, kediamannya Habib Bahar. Ya. Saya sangat mencintai. Bagaimana kamu bilang saya tidak mencintai? Wong saya salah satu muridnya Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Saya sangat ta'adim dengan para habaib termasuk Habib Umar Muntohar, Habib Syekh, Habib Tuban, Bakil, Habib Husain. Ya. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa saya ini memusuhi Habib? Ya saya itu hanya mengkritik ketika apa? Ada seorang Habib yang mencaci maki yang tidak bisa menjadikan tauladan. Ketika ini seorang Habib yang diyakini jamaahnya jutaan, diyakini bahwa Habib ini fatwa ucapannya di jamaahnya ketika banyak melakukan kesalahan, tidak ada yang merosting, yang tidak ada yang mencegah, maka ini akan diyakini dan semua jamaahnya bisa menjadi sesat. Sesat dengan apa? Adab dan akhlaknya. Ketahuilah saudara-saudaraku, menghormati seorang habaib itu hukumnya adalah wajib. Lalu apakah wajib untuk mengikuti? Tidak. Yang kita ikuti adalah adab dan akhlaknya ketika itu baik sesuai dengan akhlakul karimah, baru kita wajib untuk mengikuti. Contohnya Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Usarnya penak-penak. Ya. Ya, betul gak? Apa kurang profil saya itu ngaji bareng sama Habib ini, Habib itu. Profil-profil saya yang lama sama kiai ini, sama ulama ini. Apa masih kurang itu? Kok kamu itu kadang-kadang kalau framing saya, merendahkan saya seenaknya sendiri. Gak usah direndahin, diri saya sendiri nih, mulut saya sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Wes paham masalah Habib Bahar? Mana tadi santrinya? Muridnya Habib Bahar mana tadi? Sudah paham? Bahkan muridnya Habib Bahar sudah nemuin saya di Pekalongan sampai duel. Videonya ada kan? Judulnya Muhibbinnya Habib Bahar menemui Gus Arya. Kan sudah ditonton sampai 10 juta. 10 juta orang menonton itu.
Ya, mana tadi muridnya? Sudah paham? Saya kasih tahu. Sudah paham apa betul? Belum. Sudah paham? Sudah paham apa belum? Jadi kayak begini, Drun. Saya kasih tahu sekali lagi ya. Kalau kamu masih tidak paham, saya itu tipikal manusia yang hina, brengsek, yang tidak bisa diintervensi atau diintimidasi oleh siapapun. Salah yo salah, hak yo hak. Aku gak urus kowe anake sapa. Termasuk kowe ngaku-ngaku anake Gusti Allah, aku yo ora wedi. Wong Gusti Allah kira duwe anak cangkemmu. Mbok kowe ngaku-ngaku anake nabi, aku ya ora wedi. Wong Gusti Allah, Nabi Muhammad ya ora duwe anak kok kowe. Ya, kasih tahu kamu. Camkan itu baik-baik. Ya. Nanti bilang sama gurumu kalau aku sangat merindukannya. Kadrun ancen dagelan. Oke, jadi begitu ya. Ini sudah 1 jam 11 menit. Kita fokus besok investigasi. Sudah disiapkan nanti skripnya untuk rencana besok? Sudah. Salah satunya apa nih besok nih? Ke dalam. Itu kemarin ada cewek yang ngaku dia mengenal si Becky. Itu mungkin diagendakan nanti setelah ketemu dari. Dia ngaku juga pernah ada hubungan, tapi nggak pernah direspon. Dia sakit hati, dia terabaikan juga. Iya, yang telepon kemarin toh. Itu nanti. Waktu kemarin telepon sales speaker itu loh, terus saya tanya, lah kamu kenapa nggak ikut jadi saksi? Enggak, saya sangat memahami kok masalah itu. Paling ini juga yang nggak terima juga ini orang-orang. Kalau besok kayaknya sih belum. Iya besok belum, maksudnya. Nah itu juga diagendakan nanti. Itu diagendakan. Enggak, kemarin saya dengar itu wanita bilang sebetulnya kalau bicara sakit hati, saya juga sakit hati, dan saya sangat memahami itu orang-orang yang jadi saksi itu karena sakit hati aja. Terus berita kemarin Di juga yang ada duganya seperti itu. ada yang bilang kemarin itu yang mau kita temui juga itu katanya itu sebenarnya bukan santri ya. Iya ada isu juga itu. Nah, itu Yang ada salah satu orang yang jadi korban ngakunya, tetapi dia bukan santri. Bukan santri Sidikiyah. Apa ya, pekerja atau apa gitu. Cuman ya kita baru dengar ini, makanya itu penting itu nanti. Coba seperti apa gitu. Saudaranya udah tak susun, tinggal kerjanya. Sudah disusun. Ini penting harus satu-satu harus diselesaikan. Jangan mendahului penyidikan polisi. Enggak, saya investigasi biasa kok. Ini kan untuk ranah urusan hukum ini urusan kepolisian. Kita itu sudah clear itu. Itu urusan hukum, urusan kepolisian ini clear, kita tidak masuk urusan sana. Ini hanya apa ya, menambal sulam video-video kemarin itu loh. Kita tuh pengen tahu ini isunya tuh dari sisi yang sini tuh seperti apa gitu loh. Kalau sudah dari sisi yang sini, nanti baru sisi yang situ. Setuju? Bikin video klarifikasi dari korban, oke. Itu korban yang jadi saksi berarti, waduh enggak tahu deh, kadrun apa enggak. Gustri senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat serta pertolongan pada Gus Arya. Saya sekedar berdoa Gus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih Gus Tri atas doanya. Terima kasih ya Gus. Pokoknya panjenengan ugi sehat selalu. Panjang umur ya Gus Tri. Wes tak tutup apa dilanjut?
Cukup? Ya Jabaro ya Qahar, ya Jabaro ya Qahar. Semoga Allah selalu menjaga panjenengan Gus, amin. Makasih atas doanya. Lanjut, walah lanjut wae ra nontek iki engko. Wes ngene wae, sak batang kas ya, rampung ya. Sak batang lagi aku tak udut. Kalian yang nggak ngerokok jangan ngerokok ya. Karena merokok ini kata dokter merugikan kesehatan. Kalau kata saya kan enggak ngaruh tuh gitu. Jadi ya kalian jangan ngerokok, barangkali omongannya dokter bener gitu loh. Juga saya nggak menyalahkan dokter karena kebenaran itu hanya milik Allah, bukan milik dokter. Jenengan semua itu kalau dengar saya ngomong tuh pewenak apa enggak? Nyambung apa ora asline? Aku kadang-kadang bertanya-tanya. Orang merokok itu sehat, iya nek ngerokoki ST. Aku udah diendos, asem tenan. Ternyata Sidikia itu anti hendos. Pewenak kata David. Nyambung Gus. Enak tur nyambung gitu. Enak tur nyambung wis ta. Nyambung to Gus piye kok keting aku. Rokok itu kalau menurut saya tidak akan pernah merugikan kesehatan. Tapi kalau rok di dalamnya yang bukan mahromnya itu baru yang menimbulkan masalah. Iya, rok sama rokok. Rok sama rokok. Jadi yang bermasalah itu rok. Tak wacone komentarnya. Ada yang komentar di sini dari saudagar, tak bacakan ya. Kalau bukan santri emang kenapa? Di mata hukum mau dia siapa tetap diberikan keadilan di hadapan. Oh ya betul. Saya membetulkan itu. Saudagar, saya membetulkan itu. Enggak, ini kan tanggapan publik ini kan begini Pak Saudagar ya. Tanggapan publik ini kan bahwa korban-korban ini santri-santri. Jadi dicapnya ini seorang pedofil seolah-olah. Memakan santri-santri gitu. Ini kan yang di luar framingnya kan seperti itu. Makanya kan kita wallahu alam ya. Kita kan tidak tahu semuanya. Yang saya ingatkan itu apa? Kita jangan tiba-tiba menjadi orang yang suci hari ini. Yuk kita introspeksi. Yuk kita membayangkan dulu. Waktu kalian itu berpacaran dengan anak orang, ketika Anda membawa anak orang perawan, anak perempuan orang sebelum menikah, kadang-kadang Anda apain aja introspeksi. Karena kita semua laki-laki nih. Ini ada yang banyak laki-laki. Jujur Anda laki-laki. Saya itu tidak bohong. Jujur ya. Saya pernah melakukan kekhilafan. Melakukan sesuatu terhadap anak orang. Dan itu sangat dosa sekali. Bedanya saya tidak ketahuan dan saya tidak dilaporkan. Anda pernah tidak? Saya minta jujur, coba jujur komentar di sini. Dari hati Anda. Aku loh yang kelihatan mukanya Arya, namanya baik sebetulnya di publik. Tapi kok aku merendahkan diri? Memang betul, ini fakta. Coba, aku minta kejujuran dari Anda pernah tidak? Jawab, kejujuran Anda coba. Anda bisa nggak jujur kayak saya? Jujur, di luar pernikahan, pernah kata si batu saya oke. Malu Gus, oke. Masuk Gus, oke. Pernah tidak? Pernah Gus, oke. Komentar aja semuanya. Komentar, semuanya komentar. Komentar aja. Aku juga tidak kenal Anda. Anda komentar aja sudah cukup mewakili saya. Dan orang juga membaca komentar Anda nggak usah malu. Mereka nggak kenal Anda kok. Anda anonim semua. Kalau saya kan jelas nih. Oh itu Arya kan gitu. Di ICP DC, iya oke. Nggak terhitung Gus, jujur, oke. Putra Jawa. Ayo komentar aja semuanya. Ayo, pernah tidak? Ayo.
Saya tidak pernah Gus, pacaran aja, oke. Pernah Gus, oke. Banyak yang pernah melakukan itu. Nah, ini adalah dosa masa lalu kita. Inilah penyeimbangan alam. Manusia yang diciptakan sama Allah tentu ada dosa. Salah satu dosa yang kita lakukan adalah seperti itu. Hanya beda situasinya. Saat ini Anda seperti saya sama yang pernah melakukan. Tetapi Anda tidak dilaporkan. Jadi jangan pernah sekali-kali kita menjadi orang yang tiba-tiba menjadi orang suci. Menghakimi seseorang. Pernah dan disengaja Gus, oke. Tidak apa-apa. Lanjut hadir Gus, siap. Tretes official, saya pernah Gus pas waktu SMA. Tapi saya langsung minta maaf ke dia atas kehilafanku. Bagus itu, tidak apa-apa. Nah, betul tidak? Betul tidak? Podo penake kok. Wis to jujur wae. Pacaran ora kawin ora penak. Yo, kadang-kadang hubungan itu kan tidak seindah itu. Ancene penak. Iya wis to manut karo Gus Arya penak wis to. Pertanyaane Gus Arya juga ringan kok dan berbobot kok. Betul? Nah, maka masalah bab itu janganlah kita gampang menghakimi orang. Jangan. Kita itu harus ndelok awake dhewe. Noto atine awake dhewe sik. Atine iki ditakoki. Atiku. Biyen awakku jasadku iki pernah ora ngeloni anake wong. Takoki atine awake dhewe. Oh iya pernah kayak jenenge Santi. Oh jenenge Sri. Oh jenenge Entin. Oh kayak jenenge Dewi. Oh sapa meneh kae? Toto hatimu, tanyakan sama hatimu. Ketika kamu sudah mendapatkan jawaban itu, insya Allah kamu bukan menjadi orang yang pinter, tetapi menjadi orang yang ngerti. Orang kalau mau belajar ya dari kesalahan. Kalau kamu nggak pernah melakukan kesalahan, namanya kamu nggak belajar. Pernah dan aku menyesal, oke. Ya, oke. Animut paham, betul Gus, betul. Loh aku nek ngomong ning kene ora bener ya mengko didemo wong. Wong sing ngikuti aku ki ya akeh kok. Santri-santriku ya akeh. Santri medsos. Ya. Kalau mau sama mau apa termasuk pemerkosaan Gus? Saya rasa dalam bab ini orang pacaran rata-rata perempuan yang paling malu ketika diajak berhubungan. Saya berkaca kepada diri saya sendiri. Bahkan karena kita ini emosi, kita ego, kita pengen menikmati sesuatu sehingga kita memaksa pasangan kita. Betul apa ora? Wes jawab jujur, betul apa ora? Jawab. Kadang-kadang nafsu seorang lelaki ini beda. Ya, secara dohirnya itu beda. Betul apa ora? Jawab jujur. Jawab jujur. Sangat betul dan betul. Ya, enggak usah munafik. Itu masa-masa yang sudah kita lewati. Itu sebuah kesalahan-kesalahan yang kita jadikan supaya kita ini bisa berkaca kepada diri kita. Kita bisa noto hati, kita bisa nanya hati kita. Ya. Terkadang ada seperti itu. Laki-laki itu kalau punya keinginan bersama pasangannya sehingga maksa. Apa namanya itu bukan pemerkosaan? Ya pemerkosaan. Yang jadi masalah adalah saat itu pasangan yang kamu gauli, yang kamu paksa untuk melayanimu walaupun di luar pernikahan sangat mencintai Anda dan tidak menuntut. Dan akhirnya podo nyamane, podo penake, lanjut ngono. Nah, itu kenakalan-kenakalan remaja. Jangan munafik. Nah, itu ketika Anda pernah melakukan sesuatu masa lalu seperti itu, kayak Mbak Junet kan wis hafal. Nah, ini
Ini jadikan cermin, jadikan spion. Kita bisa melihat masa lalu, bisa melihat ke belakang. Oh iya, biyen iki ternyata aku tahu jahat karo wong wedok. Ya, introspeksi. Apa meneh aku wong ganteng doyak ya wong wedok ya pirang-pirang akeh. Pernah aku ki wis to. Ngomongi bloto suka apa anane mau putih mau ireng ngomong ning kene. Udah tahu rasanya malah minta lagi dan itu terjadi. Betul? Betul. Yang jadi masalah beda permasalahannya. Pasanganmu atau mantanmu tidak melaporkan kamu walaupun kita tidak berjodoh. Akhirnya apa? Timbulnya adalah lagu kenangan. Contoh lagu nih. Masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan pernah kau ungkit-ungkit lagi masa lalu. Jadi kadang-kadang juga nek pas papasan kata si Denny Caknan. Somben awake dhewe nek wis ora dadi pasangan nek ketemu ning dalan. Kamu ketemu ya senyum, aku ya senyum. Walaupun kabeh kamu gak berjodoh dengan saya, kamu dengan pasanganmu, aku dengan pasanganku. Kuwi lagune Caknan kuwi dikrungokke wae. Ya tak kira kok. Paham yang saya maksud ya? Artinya, yuk kita introspeksi gitu. Ini sedikit intermezzo aja, gini apa sekedar apa? Ya, sedikit bahwa kita ini kebenaran itu hanya milik Allah. Kita sebagai manusia itu hanya tempatnya orang salah. Wes tau rasa sok suci. Ya. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Itu adalah bagian daripada proses kehidupan. Leres Luki, itkul. Paham Pak Guru? Apa Guru? Yang itu apa namanya? Lewong Roma Irama juga melakukan. Waktu itu sama Ani. Terus melakukan juga sama siapa? Rika. Melakukan hubungan, hubungan itu apa wae kok. Namanya hubungan itu relatif. Hubungan pertemanan, hubungan pacaran, hubungan ngono. Oh Mbak Junet wis warek kowe. Wis ta manut Gus Arya, penak. Oh iki yo tasawuf iki. Iki ngene iki yo ngaji. Ya. Yo ngasah jiwa iki jenenge. Iki ngasah jiwa, iki yo ngaji padha wae. Iki yo tasawufan ngene iki. Kok among-among anganmu ngomong ngene iki ora nganggo ilmu apa piye? Oh nganggo ilmu ngene iki. Enggak cuma ilmu meta fakta. Ini fakta sefakta-faktanya. Enggak pakai meta. Ya. Oh iya. Masalah isu yang meta fakta itu. Iya, kita narasumber udah banyak itu. Masuk dari apa? Onistrom apa? Oksitrom. Wah, saya sudah dapat itu narasumber juga. Yo. Nji Pak Guru lampemu. Hitam-hitam, putih-putih, abu-abu, campuran dari keduanya ya benar. Ngaji apa ngajine Gus? Ya ngaji. Iki ngaji ngene iki. Oksitron Gus iya. Saya udah dapat narasumber dari Oksitron yang biasa menampilkan tentang musik yang namanya itu metafakta ya, musik Oksitron itu. Jan pernah tak buka ya. Saya sudah ada narasumber nanti juga mau saya agendakan. Cuman kadang-kadang dari permasalahan ini tuh narasumber itu mau diperlihatkan secara publik itu belum kelihatan belum mau ditunjukkan gitu loh.
nggak mau kelihatan wajahnya atau mukanya begitu loh. Jadi belum mau guys. Nanti untuk investigasi besok mudah-mudahan mengenai musik itu nanti ya kita akan yang masalah metafakta itu ya kita akan bongkar itu. Tujuannya apa? Karena kemarin tuh framingnya juga sangat luas sekali. Oke, rokokku sentek. Mungkin cukup. Sementara begitu kita lanjut lagi untuk investigasinya besok. Terima kasih. Salam sejahtera dan mudah-mudahan teman-teman tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dikancani cewek. Aja ngiri ya. Shh. Aja ngomong-ngomong ya. Aja ngomong-ngomong. Kayak cewek. Ih. Aja ngomong-ngomong ya. Aku baru nyambung cewek. Menengok. Kimu kerekam ora lali aku. Saking nafsune aku. Terus melaju bar tak ambung kayak mau. Melaju cewek. Wasem tenan. Wah, lawangnya ditutup ya. Piye iki? Ora ora mau. Aju pura menurutmu? Aju. Kene. Raden Mas Aryoatmojo Wijaya Kusumo dening Ratu Mangkulima Wanita. Wis ngono sik ya. Sherlock Gus, engko aku sik antri. Wis ngono sik ya, sementara. Wis sabar aja meri karo aku. Ora kelas itu ya. Wis. Anakmu, oh lambemu kuwi kok wis lho tak tutup men kok malah dituduh nang komentar anakku ngomongnya. Oh cewek tuh, mungkin iki menciumnya aja penuh dengan nafsu kok. Mosok anak. Kalau anak tuh menciumnya penuh dengan kasih sayang. Pantesan lu jadi ketua Cyber NKRI. Oh iya, jadi ketua Cyber NKRI itu apa? Memberikan dedikasi kepada pengikutnya. Cuman satu, jangan lupa bahagia. Isih ayu gemblong. Wah. Wes, aja ngomong-ngomong ya. Nah aku mau nyambung cewek. Mosok Gus ngono karo cewek, bengi-bengi karo wong wedok. Bejat, mesti kan ngono. Engko kuwatir diomongke ngono, aja ngomong-ngomong. Wis tak tutup ngono sik.